Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku siswa kelas 7 MTS atau SMP dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehingga siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Seperti biasa, anak-anakku, sebelum kalian menyaksikan tayangan ini lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol like agar kalian bisa mendukung channel Bapak. Di pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari perbandingan berbalik nilai. Bapak berharap mudah-mudahan kalian masih memahami materi tersebut dengan baik, sehingga bisa diterapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari bahasan aritmatika sosial. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagian pertama. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan peralatan tulis dan snack secukupnya jika ada. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan harga pembelian. Yang kedua, kalian dapat menentukan harga penjualan. Yang ketiga, kalian dapat menentukan besar keuntungan. Yang keempat, kalian dapat menentukan besar kerugian. Kemudian yang kelima, kalian dapat menentukan persentase keuntungan. Dan yang keenam, kalian dapat menentukan persentase kerugian. Oke anak-anak, Bapak ajak kalian untuk sedikit melihat di kehidupan nyata kejadian yang menggunakan konsep aritmatika sosial. Lebih tepatnya di dunia usaha. Misalkan di dunia perdagangan online, yang namanya penjual atau pebisnis pasti akan menggunakan berbagai trik dan cara untuk mencari keuntungan. Nah, dengan keuntungan tersebut maka dia akan bisa menghidupi atau membiayai kebutuhan hidupnya. Dan pada kalinya juga seorang pedagang pasti akan mengalami yang namanya rugi. Nah, dengan memanfaatkan konsep aritmatika sosial ini, tentunya seorang pedagang akan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian sehingga bisa diperoleh keuntungan yang banyak untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Nah, ini salah satu manfaat dari kita mempelajari aritmatika sosial. Tentunya masih banyak manfaat yang lainnya. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu belajar matematika, pasti banyak manfaatnya. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Kita teruskan anak-anak. Di aritmatika sosial ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah harga pembelian atau bisa disebutkan dengan huruf B besar. Nah, apa sih harga pembelian itu? Harga pembelian artinya uang yang dikeluarkan oleh seorang pedagang untuk memperoleh suatu barang. Bapak ilustrasikan seperti ini. Nah, seseorang ini mendapatkan barang, pasti dia mengeluarkan uang. Nah, uang yang ia keluarkan inilah yang disebut sebagai harga pembelian. Bisa juga disebut sebagai modal. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjut. Berikutnya ada harga penjualan atau simbolnya huruf J besar. Harga penjualan artinya uang yang diterima oleh seorang pedagang atas barang yang telah dijual. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini seorang pedagang, dia menerima uang setelah menjual barang. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kita teruskan untung atau laba, atau kita bisa menyimpulkannya dengan huruf U besar. Artinya selisih harga penjualan dan pembelian, di mana harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian, atau uang yang ia terima itu lebih banyak daripada uang yang ia keluarkan untuk mendapatkan barang. Nah, kalau diibaratkan dalam neraca atau timbangan, itu harga penjualan lebih berat daripada harga pembeliannya. Jadi J-nya lebih banyak. Nah, untuk menghitung untung ini, tinggal kita hitung selisihnya saja antara J dan B. Jadi U sama dengan J kurangi B, di mana U itu besar keuntungan, kemudian J adalah harga penjualan, dan B harga pembelian. Masih bisa dipahami dengan mudah ya anak-anak? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah rugi atau simbolnya R besar. Nah, rugi ini merupakan selisih harga pembelian dan harga penjualan, di mana harga pembeliannya lebih
besar daripada harga penjualan. Kalau diilustrasikan dengan timbangan atau neraca, maka yang lebih besar atau lebih berat adalah harga belinya. B-nya lebih besar daripada harga jualnya. Nah, untuk menghitung rugi, kita hitung selisihnya, selisih dari harga pembelian dan harga penjualan. R sama dengan B kurang J, di mana R adalah besar kerugian, B harga pembelian, dan J adalah harga penjualan. Kita lanjutkan. Berikutnya ada istilah impas. Kita bisa menyimpulkan dengan huruf I ya. Impas artinya kondisi di mana harga pembelian sama dengan harga penjualan. Jadi kita bisa membuat simbol atau istilah B sama dengan J karena sama. Kalau diilustrasikan dengan neraca timbang, maka berat B dan J itu sama. B dan J-nya itu sama besarnya. Dan impas bisa dihitung dengan perhitungan I sama dengan selisih dari harga pembelian dan harga penjualan, atau I sama dengan B min J. Nah, karena B-nya itu sama dengan J, maka bisa kita hitung menjadi I sama dengan J dikurangi J. I sama dengan 0. Artinya apa? Impas, seorang pedagang tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya. Kita lanjutkan. Berikutnya persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan ini atau kita bisa menyimpulkannya dengan persen U, artinya perbandingan dari besar keuntungan dan harga pembelian yang dikalikan dengan 100%. Ini untuk membandingkannya dengan harga pembelian. Kenapa harga pembelian? Karena harga pembelian adalah modal yang ia keluarkan. Nah, untuk menghitung persentase U dapat diturunkan rumus sebagai berikut. Persen U sama dengan U per B dikali 100%. Di mana persen U artinya persentase keuntungan, U besar keuntungan, B harga pembelian. Kita teruskan. Sekarang persentase kerugian. Persentase kerugian atau persen R merupakan perbandingan dari besar kerugian dan harga pembelian yang dikalikan dengan 100%. Nah, sama dengan persentase untung. Persentase rugi pun dihitung berdasarkan modalnya, bukan dari harga penjualan. Kenapa? Karena modal merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seorang pedagang. Baik dia rugi atau untung, selalu membandingkannya dengan harga pembelian. Nah, untuk menghitung persentase rugi dapat digunakan perhitungan sebagai berikut. Persen R sama dengan R per B dikali 100%, di mana persen R adalah persentase kerugian, R besar kerugian, dan B harga pembelian. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Kita teruskan sekarang ke contoh soal. Yang pertama, Siti membeli 10 kg mangga dengan harga Rp50.000. Mangga tersebut dijual kembali dengan harga Rp5.500 per kilogram. Pertanyaan pertama, tentukan harga penjualan keseluruhan mangga. Pertanyaan kedua, tentukan keuntungan atau kerugian yang dialami Siti. Kemudian yang ketiga, hitunglah persentase keuntungan atau kerugian Siti. Mari kita bahas satu persatu. Dari soal kita bisa mengetahui bahwasanya 10 kg ini merupakan unit atau jumlah satuan yang dibeli oleh si Siti, yaitu 10 mangga. Kemudian 50.000 merupakan harga beli, maka dituliskan sebagai B. B sama dengan 50.000. Kemudian 5.500 ini merupakan harga jual satu unitnya. Bisa kita tulis sebagai J per unitnya, 5.500. Nah, yang A, tentukan harga jual keseluruhan mangga, berarti J. Karena ada 10 satuan, maka harga jual keseluruhannya berarti banyak satuannya dikali harga jual per unit. 10 dikali 5.500. Hasilnya Rp55.000. Oke, yang kedua yang B, tentukan keuntungan atau kerugian Siti. Nah, untuk menentukan untung atau rugi, kita harus membandingkan nilai J dengan B. Di sini J-nya 55.000, B-nya 50.000. Artinya lebih besar harga jualnya.
Nah, karena harga jual lebih besar dari harga pembelian, maka Siti mengalami keuntungan. Nah, berapa keuntungannya? Kita hitung U sama dengan J kurangi B. U sama dengan 55.000 dikurangi 50.000. Ketemu Rp5.000. Kemudian yang C, berapa persentase keuntungan atau kerugian Siti? Kita hitung. Persen U sama dengan U per B kali 100%. U-nya diganti dengan 5.000 per B-nya 50.000 kali 100%. Ini bisa dicoret ya. 03 dicoret 03, 5 per 50. Nah, 5 sama 50-nya bisa dibagi lagi 5, hasilnya atas 1, yang bawah 10 ya. Kemudian 100 dibagi 10, hasilnya 10%. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Bapak membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp4.500.000. Kambing tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.200.000 setiap ekornya. Pertanyaan pertama, tentukan harga penjualan seluruh kambing. Pertanyaan kedua, tentukan keuntungan atau kerugian yang dialami Bapak. Dan pertanyaan ketiga, hitunglah persentase keuntungan atau kerugian Bapak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari soal kita bisa mengetahui bahwasanya banyak unit, ada 3 ekor kambing. Kemudian 4.500.000 ini merupakan harga beli keseluruhan ya, berarti B sama dengan 4.500.000. Kemudian 1.200.000 ini merupakan harga jual 1 unitnya. Bisa kita tulis J per unitnya 1.200.000. Kemudian yang A, tentukan harga penjualan seluruh kambing. Karena ada 3 unit, maka 3 unit dikali harga persatuannya. 3 dikali 1.200.000, hasilnya 3.600.000. Kemudian yang B, untung atau rugi yang dialami Bapak ya. Kita bandingkan nilai J dengan nilai B-nya. J-nya 3.600.000, kemudian B-nya 4.500.000. Besar mana anak? Besar B ya. Karena B-nya lebih besar daripada J, Siti mengalami kerugian. Nah, berapa kerugiannya? Kita hitung selisih dari mereka. R sama dengan B dikurangi J. B-nya 4.500.000, J-nya 3.600.000. Sehingga diperoleh Rp900.000. Dan yang C, tentukan persentase keuntungan atau kerugian Bapak. Kita masukkan ke rumus, persen R sama dengan R per B kali 100%. R-nya diganti dengan 900.000, B-nya diganti dengan 4.500.000. Nah, ini bisa disederhanakan. Kita bagi 9 semuanya menjadi ini 1, yang bawah 5 ya. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, jadi persentasenya 20%. Nah, itu anak-anak bagaimana cara menentukan persentase untung dan rugi. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Nah, selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan tayangan ini, silakan akses latihan soal yang setelah Bapak siapkan untuk kalian. Bisa lihat linknya di deskripsi video ini, atau kalian masuk ke akun Google Classroom kalian di kelas Bapak. Demikian anak-anak pertemuan kita di video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.